Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Nah, berikutnya yang kita ingin sampaikan adalah tentang kata yang lainnya dalam hamdalah, yakni Rabbil Alamina. Rabbil Alamina. Rabbi itu artinya kalau dari segi bahasa adalah sayyid, penghulu, tuan. As-sayyid atau al-malik, yang memiliki, juragannya, yang memiliki, al-mutasarrif, yang berwenang atas alam ini, yang memiliki, yang menguasai, dan yang berwenang memperlakukan bagaimana saja sesuai keinginannya. Kesadaran kita tentang mana Rabbun sebagai zat yang memiliki, zat yang menguasai dan punya kewenangan untuk melakukan apa saja tanpa interupsi dari siapapun makhluknya, maka berarti kita memahami bahwa Allah itu kekuasaannya tak terbatas gitu. Rabbun, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi, yang menjaga, dan yang dijaga olehnya itu siapa? Al-Alamina, yang diterjemahkan menjadi semesta alam. Nah, tetapi Bapak Ibu semuanya, kalau dari sisi tafsir seperti yang saya bawa ini, misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir dan beberapa tafsir yang lain yang membahas tentang makna al-alamin, ketahuilah sesungguhnya mufassir itu berbeda pendapat tentang makna alamin. Kalau kita cenderung memahami al-alamin dalam terjemahan yang kita biasa baca dan hafal, itu adalah Rabbil Alamin, Tuhan segenap alam. Jadi Allah itu adalah Tuhan untuk siapa? Untuk semua alam semesta, baik alam lahir, alam batin, alam yang nampak, yang tidak nampak, makhluk-makhluk yang berakal dan tidak berakal, yang bernyawa pun yang tidak bernyawa. Tetapi jangan heran, ada sebagian mufassir yang memahami bahwa al-alamin itu maksudnya bukan seluruh makhluk, bukan. Tetapi al-alamin maknanya adalah al-jinnu wal insu, jin dan manusia saja. Segala puji bagi Allah, Tuhannya para jin dan manusia, bukan seluruh alam. Apa pemahamannya? Nah, sekarang kita sedikit bahas secara bahasa. Itu al-alamina ini semula adalah al-alamuna, ujungnya ada wawu nun atau ya nun kalau alamina ya. Nah, itu bentuk mufradnya adalah alamun, alam. Lalu dijamakan menggunakan jamak mudzakkar salim, tambahan wawu nun atau ya nun, alamuna atau alamina. Nah, dari segi bahasa, kalau ada kata menggunakan bentuk jamak mudzakkar salim,
maka kata itu merujuk kepada yang berakal. Maka alamina itu adalah makhluk yang berakal. Yang berakal itu makhluk Allah itu siapa? Yang punya taklif ya, yang punya beban taklif dari Allah itu adalah jin dan manusia. Makanya ada sebagian mufassir yang memahami Rabbil Alamin dalam ayat ini adalah Tuhannya jin dan manusia, bukan seluruh alam. Dan ini diperkuat dalam ayat yang lain yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu fungsinya adalah lil alamina nadhiran. Rasulullah itu tugasnya adalah nadhiran lil alamin, memberi peringatan buat al-alamin. Siapa yang bisa diberi peringatan oleh Rasulullah? Makhluk-makhluk tak bernyawa, makhluk-makhluk tak bergerak, makhluk-makhluk binatang bisa nggak menerima peringatan dari Rasulullah? Tidak bisa. Maka di antara ayat ini, di antara penafsiran tentang ayat ini, al-alamin di situ maksudnya adalah jin dan manusia atau bahkan manusia semata. Itu. Jadi yang berpendapat bahwa alamin di sini adalah jin dan manusia juga ada argumentasinya. Nah, tetapi umumnya dan ini yang kita gunakan bahwa al-alamin itu adalah seluruh alam. Karena dalam penafsiran yang lain disebutkan bahwa alam itu disebutkan ada 1000 alam. Alam itu ada 1000. 600 alam ada di lautan dan 400 ada di daratan. Jadi alam-alam di lautan lebih banyak daripada alam-alam di daratan. Dan alam-alam itu semuanya terdiri dari umat-umat. Umat itu bukan hanya manusia, bukan hanya jin, tetapi bahkan burung-burung sendiri itu juga adalah umat seperti kalian, kata Allah. Umamun mislukum. Burung-burung yang terbang, semut-semut yang merambat, hilet-hilet nu apa bu? Hilet-hilet nu merayap, cak-cak anu merayap. Itu juga umat. Kenapa disebut umat? Karena punya pemimpin. So coba lihat semut. Semut di dinding, ngumpulkan tanah-tanah lalu sampai bertumpukan, kita banjur hilang. Tunggu 2 jam 3 jam kemudian apa lagi? Datang lagi, ngumpulin lagi tanah-tanah itu. Banyak semut yang berdatangan, kan tidak mungkin sendirian kan? Dari bawah itu dari mana tanahnya saya nggak ngerti itu dari mana tanahnya. Dan 3 jam 4 jam penuh lagi itu. Nah, siapa yang bisa yang kalau itu semut itu sendirian, tidak dipimpin, tidak dikomando, tidak mungkin mereka bisa kompak begitu. Maka semut, cacak, lebah dan semuanya itu adalah umat-umat yang punya pemimpin. Dan makhluk yang punya pemimpin itu adalah umat. Dan itu termasuk bagian dari alam. Maka kebanyakan mufassir itu cenderung mengatakan atau memahami bahwa al-alamin itu adalah Tuhan semesta alam, baik alam lahir maupun alam batin, maupun alam yang baik alam yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, baik benda-benda cair maupun benda gas maupun benda padat, semuanya dituhani oleh Tuhan yang sama. Allah tidak hanya Tuhan untuk manusia, Allah tidak hanya Tuhan untuk jin, tetapi Allah juga adalah Tuhan untuk manusia dan semuanya. Nah, tetapi di surat An-Nas bagaimana redaksi ayatnya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, pada raja manusia, kepada sembahan manusia. Kenapa di situ Allah menyebutkannya An-Nas, tidak menyebutkan Qul a'udzu birabbil alamin? Terus apa lagi? Maliki al-alamin, ilahil alamin. Kenapa tidak pakai alamin tapi pakai An-Nas? Apakah itu bermakna bahwa Allah hanya Tuhan buat manusia semata-mata? Tidak juga. Karena konteks ayat itu sedang bercerita tentang manusia, makanya dikaitkannya dengan manusia. Sedangkan pada surat Al-Fatihah menggunakan al-alamin karena Allah sedang menceritakan Ar-Rahman Ar-Rahim yang mencakup semuanya. Yang disayangi, yang dicintai oleh Allah bukan hanya makhluk-makhluk bernyawa,
Bukan makhluk-makhluk yang berakal, tapi semua makhluk tanpa pandang bulu. Makanya ada tafsirnya al-alamin sebagai segenap alam. Gitu. Tetapi sekedar sebagai wawasan buat kita semuanya, kalau Allah menyebut dirinya sebagai Tuhan al-alamin dan al-alamin dipahami sebagai jin dan manusia, tidak usah heran, karena dalam salah satu pemahaman tentang kesadaran kosmologis, itu manusia itu adalah alam kecil. Manusia itu alam kecil, sedangkan alam itu manusia besar. Gimana, Bu? Manusia itu alam kecil, sedangkan alam itu yang sangat luas itu ada manusia besar. Nah, mungkin perlu dijelaskan sedikit. Alam kan yang kita tahu ada alam yang lahir, ada alam batin, alam yang nampak, yang tidak nampak, alam besar, alam kecil dan sebagainya. Nah, kita manusia ini, kita kan hanya bagian kecil saja dari semua alam semesta itu kan. Nah, tetapi semesta alam yang sangat luas itu Allah berikan kepada manusia amanat untuk menjaga mereka semuanya. Karena manusia yang diberi amanat oleh Allah untuk menjaga mereka semuanya, maka ketika Allah menyebut dirinya sebagai Tuhan manusia, itu juga mencakup semuanya. Kenapa? Karena manusia adalah cerminan alam semesta juga. Sebagaimana alam juga adalah cerminan manusia, yang keduanya saling bergantung. Alam kalau tidak ada manusia, berdiri nggak masjid ini, Bu? Berdiri nggak hotel-hotel? Berdiri nggak rumah sakit? Berdiri nggak bendungan? Berdiri nggak pelabuhan? Tidak ada. Alam segitu aja. Memang hutan belukar, hutan rimba, banyak pohonan, rumput liar, ilalang dan sebagainya. Tetapi tidak ada penataan. Makanya alam agar tertata butuh manusia. Tapi manusia kalau tidak ada alam, tidak bisa hidup. Makanya ketika Allah menyebut Rabbil Alamin dan Alamin dipahami sebagai Tuhan manusia dan jin, itu juga sesungguhnya sudah mencakup alam secara semesta seluruhnya. Karena manusia dan semesta adalah dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Begitu ya Ibu semuanya. Alhamdulillah. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.